Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Azara dengan NIM A1C221061 dari R001 Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin berpendapat mengenai salah satu isu mengamandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melakukan amandemen terbatas untuk menghidupkan lagi garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Dan Ketua MPR Bambang Susatyo menyebut amandemen konstitusi hanya akan terbatas dan hanya fokus pada pokok-pokok haluan negara atau PPAN, tidak akan melebar pada perubahan pasal lain. Akan tetapi, menurut saya, jika rencana PPAN kembali dimasukkan dalam amandemen UUD 1945, dapat mengembalikan kekuasaan yang besar bagi MPR dan ruang baru dalam kewenangannya. Mengamandemen UUD 1945 tidak mungkin hanya dibatasi masalah pokok PPAN. Kemudian kita sudah belajar dari sejarah sejak tahun 1945, setiap wacana amandemen UUD 1945 ada masalah dan persoalan yang muncul. Apalagi ini menyangkut pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Amandemen ini akan menjadi ruang permainan yang membuat pembahasan sangat melebar nantinya. Konsekuensinya, MPR ini akan merasa dirinya sebagai lembaga tertinggi, sehingga lembaga itu akan membuka ruang kekuasaan lebih jauh kepada pihak-pihak yang memuluskan wacana mengamandemen UUD 1945, sebaiknya berpikir menyeluruh dan panjang, harus dilihat dari proses dan sejarah panjang wacana amandemen UUD 1945. Dipastikan akan memunculkan persoalan yang berkepanjangan. Pembahasan amandemen UUD 1945 ini di tengah pandemi akan membuat rakyat berpandangan bahwa pemangku kepentingan lebih mementingkan kekuasaan dibandingkan nasib rakyat. Semua elemen bangsa seharusnya fokus dan berupaya untuk menangani pandemi COVID-19 ini, baik dalam layanan kesehatan atau mengurangi resiko kematian akibat COVID-19 atau pemulihan ekonomi agar rakyat bisa bertahan hidup di tengah penerapan kebijakan PPKM. Konstitusi adalah milik seluruh rakyat. Perubahan terhadap konstitusi sebaiknya didasarkan atas aspirasi dan keinginan rakyat. Perubahan itu pun tidak boleh hanya demi tujuan politik sesaat. Substansi amandemen nasional harus mampu mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat dan tujuan bangsa Indonesia ini. Jika ingin mengamandemen harus dilakukan selaras dengan kehendak rakyat dan melalui tahapan seperti pada pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai perubahan UUD. MPR seharusnya melakukan pengkajian secara mendalam dan hati-hati untuk memastikan bahwa pembentukan PPHN melalui amandemen konstitusi ini apakah benar-benar merupakan kehendak rakyat dan kebutuhan rakyat, karena perubahan atas pasal-pasal di UUD 1945 ini akan berimplikasi luas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sekian pendapat dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.